Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Rajin belajar adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta atas anugerah akal atau kemampuan berpikir yang telah diberi. Dengan kemampuan berpikir ini juga, kita bisa membuat segala urusan kita menjadi lebih mudah untuk diselesaikan, menjadi lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, saat kita pergi ke pasar atau supermarket, kita tentu akan menuju bagian tertentu untuk menemukan barang yang akan kita beli. Coba bayangkan, seandainya barang-barang di pasar atau supermarket tidak dikelompokkan berdasarkan jenisnya, tentu kita akan kesulitan menemukan barang yang akan kita beli, bukan? Seperti itulah fungsi pengelompokan pada makhluk hidup. Sebelum belajar lebih lanjut tentang klasifikasi makhluk hidup, jangan lupa berdoa ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki banyak keragaman dan perlu dikelompokkan. Pengelompokan makhluk hidup disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi ini dilakukan dengan melihat ciri makhluk hidup dari yang paling umum sampai yang paling spesifik. Beberapa tokoh yang melakukan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, Aristoteles. Klasifikasinya disebut dengan klasifikasi sistem alami. Beliau membagi makhluk hidup menjadi dua dunia atau kingdom, yaitu dunia hewan dan tumbuhan. Yang kedua, Carolus Linnaeus, yang dikenal sebagai bapak taksonomi, klasifikasinya dikenal dengan klasifikasi sistem buatan. Beliau mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu hewan, animalia, dan tumbuhan atau plantae. Beliau mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi, yaitu alat reproduksi, habitat, juga penampakan makhluk hidup atau berdasarkan bentuk dan ukurannya. Yang ketiga, Charles Darwin, yang dikenal dengan klasifikasi filogenetik. Charles Darwin selain dikenal dengan teori evolusi, ternyata juga terlibat dalam pengelompokan klasifikasi makhluk hidup. Beliau mengelompokkan makhluk hidup seperti hewan menjadi beberapa bagian seperti reptil, amfibi, unggas, dan juga mamalia. Kemudian ada Robert Whittaker. Dasar klasifikasinya adalah tipe sel, tingkatan organisme, dan tipe nutrisi. Beliau mengklasifikasi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu animalia, plantae, fungi, protista, dan monera. Animalia atau hewan adalah kelompok organisme multiseluler yang bersifat heterotrof. Sel pada kingdom animalia merupakan sel eukariotik dan tidak memiliki dinding sel. Animalia terdiri atas banyak spesies, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Seperti halnya plantae, animalia juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak jarang juga yang merugikan. Plantae atau tumbuhan adalah organisme yang mampu melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplast dalam selnya. Plantae dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lumut, paku, dan tanaman berbiji. Tumbuhan secara umum memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari bahan pangan, sandang, papan, obat-obatan, kecantikan, dan estetika. Yang ketiga adalah fungi. Merupakan organisme eukariotik bersel tunggal atau banyak dinding selnya tersusun atas kitin. Jamur hidup dengan menguraikan sampah organik menjadi bahan anorganik. Jamur multiseluler biasanya memiliki hifa dan berkembang biak dengan menggunakan spora. Jamur bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti Rhizopus stolonifer yang berperan dalam pembuatan tempe dan menghasilkan antibiotik.
Akan tetapi, banyak juga jamur yang merugikan, seperti Microsporum sp, menyebabkan kurap dan panu, dan Candida albicans yang menginfeksi vagina. Makhluk hidup dalam ekosistem. Cobalah kalian perhatikan lingkungan di sekitar kalian. Kalian akan menemukan bahwa satu spesies akan bergantung kepada spesies lainnya. Contohnya, lebah penghisap nektar bunga untuk dijadikan madu, sedangkan tanaman memerlukan lebah untuk membantu proses penyerbukan, sehingga tanaman dapat memperbanyak diri melalui biji. Seperti itulah makhluk hidup dalam ekosistem. Makhluk hidup harus berinteraksi dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Apa itu ekosistem? Istilah ekosistem pertama kali digunakan oleh Tansley, seorang ahli botani Inggris pada tahun 1935. Ekosistem adalah unit struktural dan fungsional ekologi di mana organisme hidup berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan sekitarnya. Setiap ekosistem memiliki ciri khas karena adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik. Dalam ekosistem, komponen biotik dan abiotik saling berhubungan melalui siklus materi dan aliran energi. Siklus materi adalah perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Materi yang dimaksud adalah senyawa kimia penyusun tubuh makhluk hidup seperti air, karbon, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Senyawa kimia tersebut berpindah dari komponen biotik ke abiotik dan kembali lagi ke komponen biotik. Berbeda halnya dengan energi, di ekosistem energi mengalir dan tidak kembali. Energi matahari ditangkap oleh tumbuhan, kemudian energi tumbuhan digunakan oleh konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan begitu seterusnya. Dari satu tingkat tropik ke tingkat tropik berikutnya, energi yang berpindah hanya sekitar 10% dari sumber energi yang diperoleh karena sisanya terbuang dalam bentuk panas. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi hanya berubah bentuk dan tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Di ekosistem, energi panas tidak dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen, sehingga energi tidak kembali lagi ke ekosistem. Pada ekosistem, terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makanan ini saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Sebagai contoh pada gambar, yaitu ada padi yang merupakan produsen, kemudian dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1, belalang dimakan oleh katak, konsumen tingkat 2, dan kemudian katak dimakan oleh ular, konsumen tingkat 3, ular mati diuraikan oleh jamur dan jamur akan diserap kembali oleh padi. Piramida makanan adalah diagram yang menampilkan susunan tingkat tropik 1 dengan tingkat tropik berikutnya berdasarkan jumlah atau massa atau jumlah energi pada setiap tropiknya. Tingkat tropik adalah posisi organisme dalam rantai makanan atau jaring makanan. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi dalam sebuah ekosistem dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, predasi, yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya. Hubungan antara tikus dan ular adalah contoh predasi. Yang kedua, kompetisi, yaitu hubungan bersaingan, seperti hubungan antara pohon dan rumput yang bersaing mendapatkan unsur hara dan air di dalam tanah. Yang ketiga, netral, yaitu hubungan yang tidak saling mengganggu. Contohnya adalah interaksi pohon dengan ular. Yang keempat, simbiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama. Interaksi simbiosis ini ada yang interaksinya saling menguntungkan, disebut dengan simbiosis mutualisme. Ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami kerugian, sedangkan yang lainnya mengalami keuntungan, disebut dengan simbiosis parasitisme.
Dan ada yang dalam interaksinya satu organisme mengalami keuntungan sedangkan yang lainnya tidak mengalami keuntungan maupun kerugian, disebut dengan simbiosis komensalisme. Yang kelima, antibiosis, yaitu interaksi dua jenis makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup tersebut mengeluarkan racun untuk membunuh makhluk hidup lainnya, seperti interaksi antara jamur penicillium dengan bakteri, di mana jamur ini mengeluarkan antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Dalam ekosistem, interaksi bukan hanya antar komponen biotik, namun juga interaksi antara komponen biotik dan abiotik, misalnya hubungan antara tanah dan pohon. Pohon memperoleh unsur hara yang diperlukan untuk tumbuh dari dalam tanah. Di sisi lain, daun, ranting pohon yang telah kering dan dibusukkan dapat menambah unsur hara yang ada di dalam tanah. Jika interaksi-interaksi ini terjadi secara dinamis, maka ekosistem berada dalam keseimbangan. Keseimbangan ekosistem ini perlu dipertahankan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya. Gangguan pada keseimbangan ekosistem akan memberikan dampak yang buruk. Sebagai contoh, jika belalang kita musnahkan dalam ekosistem, maka predator yaitu katak akan mengalami penurunan jumlahnya. Sedangkan tanaman padi akan meningkat jumlahnya karena organisme yang memakan berkurang jumlahnya. Setelah kita belajar tentang makhluk hidup dalam ekosistem, semoga kita semua dapat memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatan dan pelestarian populasi makhluk hidup, sehingga keseimbangan ekosistem dapat terus terjaga. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.